Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldini, NPM saya 19631210. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan judul Prosesor Paralel. Oke, langsung saja. Untuk model-model komunikasi, pemrosesan paralel adalah pelaksanaan instruksi secara bersamaan waktunya. Ada dua model komunikasi, yaitu pertama multiprosesor dan kedua multikomputer. Taksonomi komputer paralel. Menurut Flynn, SISD, Single Instruction Stream, Single Data Stream, SIMD, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream, MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream, MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Nah, untuk SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream, yaitu satu prosesor, satu instruksi stream, data disimpan di satu memori dan disebut dengan uniprosesor. Untuk SIMD atau Single Instruction Stream, Multiple Data Stream adalah instruksi mesin tunggal. Eksekusi dikendalikan secara simultan. Terdapat sejumlah elemen proses. Setiap instruksi dieksekusi dalam set data yang berbeda oleh proses yang berbeda. Yang termasuk SIMD adalah array prosesor dan vektor prosesor. Sifat komputer SIMD adalah pertama, mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah hardware. Yang kedua, beroperasi secara bersama-sama pada beberapa elemen data yang berbeda. Dan yang ketiga, menjalankan komputasi yang sama pada semua elemen data. Untuk MISD atau Multiple Instruction Stream, Single Data Stream, merupakan satu aliran instruksi. Banyak aliran data dan belum dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk MIMD atau Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream, terdiri dari sejumlah set prosesor, terdiri dari sejumlah set data yang berbeda, secara simultan mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda. Sifat komputer MIMD adalah pertama, mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah prosesor independen. Yang kedua, membagikan sumber termasuk memori utama ke prosesor independen. Yang ketiga, setiap prosesor menjalankan programnya sendiri. Nah, yang keempat, setiap prosesor berfungsi secara independen dan bersama-sama. Yang termasuk MIMD yaitu yang pertama, multi-computer loosely coupled. Yang kedua, multiprocessor tightly coupled. Untuk multiprosesor adalah sebuah sistem komputer paralel yang didasarkan pada pemakaian memori tunggal secara bersama-sama. Model multiprosesor berkembang menjadi software menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama untuk membaca atau menulis sebuah word memory dengan menjalankan instruksi load dan store. Multiprosesor sulit untuk dikembangkan tapi mudah diprogram. Nah, contohnya seperti Sun Enterprise 10000, Sequent NUMAQ, SKI Origin 2000 dan HP Convex Exemplar. Multikomputer, sebuah sistem komputer paralel di mana setiap CPU memiliki memorinya sendiri dan independen. Nah, disebut juga dengan sistem memori terdistribusi. Setiap CPU memori lokal sendiri yang bisa diakses dengan hanya menjalankan instruksi load dan store, tetapi tidak bisa diakses oleh CPU lain. Multikomputer memiliki satu ruang alamat fisik per CPU. Nah, multikomputer mudah untuk dikembangkan, tapi sulit untuk diprogram. Contohnya SP2 IBM, Option Intel, Sandia, dan Cow Wisconsin. Kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. Nah, pertama, rancangan yang dapat diskalakan.
rancangan komputer paralel yang dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. Kedua, Distributed Shared Memory (DSM), memori bersama yang menyediakan satu ruang alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. Yang ketiga, Sistem Runtime Bahasa. Bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama yang diimplementasikan oleh compiler dan sistem runtime. Jaringan interkoneksi. Ada 5 komponen. Yang pertama, CPU. Yang kedua, memori. Yang ketiga, interface atau peralatan yang membawa pesan masuk dan keluar dari CPU dan memori. Yang keempat, penghubung, yaitu saluran fisik yang dilalui bit-bit untuk berpindah tempat. Yang kelima, switch atau peralatan yang memiliki banyak port input dan port output. Kinerjanya yaitu untuk mengembangkan komputer paralel agar bisa beroperasi lebih cepat dan prosesor tunggal. Masalah kinerja yang berkaitan dengan komputer paralel yaitu pertama, metrik hardware, kecepatan CPU dan input-output. Yang kedua, metrik software, mengetahui seberapa cepat sebuah program beroperasi pada sebuah komputer paralel dibanding sebuah prosesor tunggal. Begitu saja presentasi dari saya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.